teman-teman Australian, selamat datang kembali di channel kita yang selalu bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bikin kalian penasaran. Aku Astrid, dan malam ini, kita bakal masuk ke dalam sebuah kisah yang bukan cuma horor, tapi juga penuh dengan emosi, dendam, dan misteri yang bikin hati nyesek. Kita akan ngobrol tentang misteri arwah Herlina. Sebuah cerita yang konon terjadi di sebuah pesantren di Bali, tepatnya di daerah pedesaan yang dikelilingi sawah dan bukit-bukit hijau. Kisah ini bukan cuma soal hantu atau penampakan, tapi juga tentang luka batin, pengkhianatan, dan bagaimana tindakan kita bisa meninggalkan jejak yang gak pernah benar-benar hilang. Jadi, siapin kopi, teh, atau selimut favorit kalian, karena kita bakal menyelam ke dalam cerita yang panjang dan penuh liku ini. Bayangin teman-teman, sebuah pesantren kecil yang berdiri di tengah hamparan sawah di Bali, tepatnya di daerah Tabanan. Tahunnya sekitar 2005, saat internet masih jadi barang mewah dan cerita-cerita mistis masih menyebar dari mulut ke mulut. Pesantren ini bernama Ar-Rahmah, sebuah tempat yang terkenal dengan kedisiplinannya, tapi juga punya aura yang entah kenapa bikin orang merinding kalau lewat di malam hari. Di pesantren ini ada seorang santriwati bernama Herlina. Herlina ini guys, adalah gadis berusia 16 tahun yang punya wajah manis, tapi agak pendiam. Dia bukan tipe yang menonjol di antara santri lain. Rambutnya selalu diikat rapi di bawah jilbab putih. Matanya besar dan penuh rasa ingin tahu. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang bikin orang ngerasa dia menyimpan banyak rahasia. Herlina berasal dari keluarga sederhana di Denpasar. Dikirim ke pesantren oleh orang tuanya dengan harapan dia bisa jadi anak yang lebih solehah dan punya masa depan yang baik. Tapi hidup di pesantren nggak semudah yang dibayangkan. Herlina sering jadi bahan ejekan teman-temannya. Katanya, dia terlalu pendiam, terlalu aneh, dan kadang-kadang suka ngelamun sendirian di sudut asrama. Salah satu temennya, namanya Siti, adalah tipe santriwati populer yang selalu jadi pusat perhatian. Siti ini guys punya karisma, tapi juga punya sifat yang agak kejam. Dia suka memimpin sekelompok santriwati lain untuk ngejek Herlina, mulai dari nyanyi-nyanyi kecil yang menyindir sampai nyembunyiin buku catatan Herlina supaya dia kena hukuman dari ustazah. Herlina, meski sering diejek, nggak pernah balas dendam atau ngeluh. Dia cuma tersenyum kecil, kadang ketawa pelan, seolah-olah dia nggak peduli. Tapi di balik senyum itu ada luka yang semakin hari semakin dalam. Bayangin guys, setiap malam dia cuma bisa nangis diam-diam di kasur asramanya, sambil dengerin suara teman-temannya yang ngobrol dan ketawa di luar. Di antara semua santriwati, ada satu orang yang baik sama Herlina. Namanya Ranum. Ranum ini adalah santriwati teladan, selalu patuh sama aturan, tapi juga punya hati yang lembut. Dia sering ngajak Herlina ngobrol, nyanyi bareng, atau sekadar nemenin dia baca Al-Quran di masjid pesantren. Ranum adalah satu-satunya cahaya di hidup Herlina di pesantren itu. Tapi, meskipun ada Ranum, tekanan dari teman-teman lain makin hari makin berat. Tanggal 12 Oktober tahun 2005. Malam itu adalah malam yang gak akan pernah dilupain oleh para santri di pesantren Ar-Rahmah. Malam itu, para ustadz dan ustazah sedang ngadain rapat kelas malam, yang artinya para santriwati dibiarkan agak bebas di asrama. Nah, disinilah cerita mulai berubah jadi kelam. Herlina, yang selama ini cuma diam-diam menahan ejekan, tiba-tiba melakukan sesuatu yang gak disangka-sangka. Dia mencuri cincin milik istri Kiai, Bunyai, yang terkenal punya batu akik berwarna merah delima yang indah. Konon, cincin itu bukan cuma perhiasan biasa, tapi punya nilai spiritual yang tinggi. Bahkan katanya punya penghuni sendiri. Herlina, entah karena apa, mungkin karena haus perhatian, atau sekadar iseng, memutuskan untuk nyuri cincin itu dari kamar Bunyai. Tapi apes guys,
aksi Herlina ketahuan sama Siti dan gengnya. Mereka ngelihat Herlina nyelinap keluar dari kamar Bunyai dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Siti, yang emang gak suka sama Herlina, langsung lapor ke pengurus pesantren. Malam itu, suasana asrama berubah jadi tegang. Para ustazah ngumpulin semua santriwati di aula, kemudian tas Herlina digeledah dan memang cincin itu benar ditemukan di dalam tasnya. Bayangin guys, Herlina berdiri di tengah aula, dikepung oleh tatapan sinis teman-temannya. Siti dan gengnya gak bisa nyembunyiin senyum puas mereka. Herlina cuma bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Dia gak membela diri, gak ngelak, cuma diam. Ustazah yang memimpin sidang dadakan itu bilang, Herlina bakal dihukum berat, mungkin bahkan dikeluarin dari pesantren. Malam itu, Herlina gak tahan lagi. Dia lari keluar dari asrama, melewati gerbang pesantren yang gelap. Tanpa sepengetahuan siapapun, dia cuma bawa tas kecil dan jilbab yang udah agak kusut. Di tengah kepanikan dan rasa malu, Herlina berlari menuju jalan raya yang gak jauh dari pesantren. Tapi, nasib berkata lain. Di jalan raya yang sepi, sekitar pukul 11 malam, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak Herlina. Gadis itu terpental, dan nyawanya gak tertolong. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya oleh seorang petani yang lewat. Berita kematian Herlina menyebar cepat di pesantren. Tapi anehnya, pihak pesantren gak tahu kalau Herlina kabur malam itu. Mereka pikir dia cuma menghilang setelah insiden pencurian. Beberapa hari setelah kematian Herlina, tepatnya tanggal 15 Oktober tahun 2005, suasana di pesantren Al-Rama mulai gak enak. Para santriwati mulai ngerasa ada yang aneh. Di malam hari, mereka sering dengar suara langkah kaki pelan di koridor asrama. Tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa. Ada juga yang bilang mereka dengar suara tawa kecil, mirip suara Herlina, yang bikin bulu kuduk berdiri. Siti, yang awalnya merasa menang karena Herlina hilang, mulai ngerasa gak tenang. Dia sering mimpi buruk, ngelihat sosok perempuan berjilbab putih dengan wajah pucat berdiri di ujung kasurnya. Dalam mimpi itu, sosok itu cuma bilang, "Assalamualaikum Siti," dengan suara yang dingin dan dalam. Siti, yang biasanya pemberani, mulai ketakutan. Dia bilang ke teman-temannya, tapi mereka cuma nyuruh dia gak usah lebay. Tapi kejadian aneh mulai bertambah. Salah satu santriwati, Dila, yang juga bagian dari geng Siti, ngaku melihat sosok Herlina berdiri di depan kamar mandi asrama di tengah malam. Wajahnya pucat, matanya gelap, dan dia cuma berdiri diam sambil megangin sesuatu yang kelihatan kayak pembalut bekas. Dila langsung lari ke kamar, dan gak berani keluar sampai pagi. Ranum, satu-satunya teman baik Herlina, juga mulai ngerasa ada yang gak beres. Dia gak percaya Herlina beneran nyuri cincin itu tanpa alasan. Ranum mulai nanya-nanya ke teman-teman lain, dan dia nemuin fakta yang bikin dia shock. Ternyata Siti dan gengnya sengaja menyindir Herlina di depan Bunyai, biar Herlina terpancing buat ngelakuin sesuatu yang salah. Malam tanggal 20 Oktober tahun 2005, kejadian yang bikin semua santri panik terjadi. Siti ditemukan di kamar mandi asrama, pingsan dengan wajah pucat dan tangannya penuh goresan. Dia cuma bisa ngigau, bilang, Herlina datang." Para ustazah buru-buru bawa Siti ke rumah sakit, tapi anehnya dokter nggak nemuin apa-apa selain luka gores yang nggak jelas asalnya. Sejak saat itu, teror di pesantren makin menjadi-jadi. Ada santri yang bilang mereka ngelihat bayangan Herlina di jendela masjid. Ada yang dengar suara tangisan dari kamar Herlina yang udah kosong. Dan yang paling mengerikan, beberapa santriwati nemuin pembalut bekas di kamar mandi yang berlumuran darah. Padahal kamar mandi itu baru dibersihin. Kabar tentang teror ini sampai ke telinga Pak Kiai, pemimpin pesantren. Pak Kiai, yang dikenal sebagai orang yang bijaksana tapi tegas, mulai curiga ada sesuatu yang gak wajar. Dia ngumpulin semua santriwati dan nanya apa yang sebenarnya terjadi. Ranum, dengan keberanian yang luar biasa, akhirnya buka suara.
Dia ceritain semua tentang perundungan yang dialami Herlina. Tentang betapa Herlina selalu coba bertahan meski dihina setiap hari. Dan tentang kecurigaan dia bahwa Herlina gak mungkin nyuri cincin tanpa alasan. Pak Kiai memutuskan untuk nyari tahu lebih dalam. Dia hubungi keluarga Herlina di Denpasar. Dan disinilah cerita jadi makin kelam. Orang tua Herlina yang hancur atas kematian anaknya ngaku bahwa mereka gak terima dengan apa yang terjadi. Mereka pergi ke seorang dukun di daerah terpencil di Bali yang konon punya ilmu hitam untuk menghidupkan arwah. Dukun itu guys, katanya bikin perjanjian dengan makhluk gaib. Dia menghidupkan sosok yang menyerupai Herlina, tapi bukan Herlina yang dulu. Sosok ini adalah jin yang dipanggil untuk membalas dendam atas nama Herlina. Dukun itu bilang, setiap malam Jumat Kliwon, sosok ini harus diberi makanan berupa darah, biar dia tetap bisa muncul. Dan dari sinilah teror di pesantren dimulai. Pak Kiai, yang juga punya pengetahuan spiritual, akhirnya ngadain ritual khusus di pesantren pada tanggal 25 Oktober tahun 2005. Dia ngumpulin semua santriwati di masjid, baca doa-doa panjang, dan minta maaf atas nama pesantren, atas apa yang terjadi pada Herlina. Dalam ritual itu, konon Pak Kiai berhasil menangkap sosok yang menyerupai Herlina ke dalam sebuah botol kaca, yang kemudian dibuang jauh ke laut. Tapi, cerita nggak selesai di situ. Meski ritual itu berhasil menghentikan teror, beberapa santriwati masih ngaku dengar suara tawa kecil atau langkah kaki di malam hari. Ada juga yang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, bau amis darah masih tercium di kamar mandi asrama. Kisah Herlina ini bukan cuma soal hantu atau teror di pesantren. Ini adalah cerminan dari apa yang bisa terjadi kalau kita nggak hati-hati dengan tindakan kita. Herlina, di balik sifat pendiamnya, adalah gadis yang cuma pengen diterima, pengen punya teman, pengen merasa berarti. Tapi, perundungan yang dia alami, ejekan yang seolah cuma main-main, ternyata ninggalin luka yang gak cuma bikin dia menderita di dunia, tapi juga memicu dendam yang gak selesai, bahkan setelah dia pergi. Siti dan gengnya, meski mungkin gak bermaksud jahat-jahat amat, akhirnya ngerasain akibat dari perbuatan mereka. Siti, yang awalnya penuh percaya diri, jadi orang yang ketakutan dan trauma. Sedangkan Ranum, satu-satunya yang berdiri di sisi Herlina, menunjukkan bahwa satu kebaikan kecil bisa jadi penyelamat di tengah kegelapan. Di akhir cerita ini, aku pengen ngajak kalian buat mikir, apa yang kita lakuin ke orang lain, sekecil apapun, bisa ninggalin jejak yang gak kita duga. Mungkin kita gak akan ngelihat hantunya, tapi luka yang kita tinggalin bisa jadi hantu yang terus menghantui seseorang. Seperti kata bijak yang pernah aku baca, kebaikan adalah cahaya yang menerangi kegelapan, tapi kebencian adalah bayangan yang tak pernah pergi. Dan satu lagi, dari Khalil Gibran, kamu tak bisa menyentuh cinta, tapi kamu bisa merasakan luka yang ditinggalkannya. Terima kasih teman-teman Astralian, sudah dengerin cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kalau kalian suka kisah ini. Tulis di kolom komentar, apa pendapat kalian tentang cerita Herlina? Atau, kalau kalian punya pengalaman mistis sendiri, ceritain di kolom komentar dong. Oke, aku Astrid, dan sampai ketemu di kisah misteri berikutnya. Stay spooky, but stay kind. Bye-bye.